Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Hozin, teman saya Dwiki Raga Junida dan Gieri Bagas Melando akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Makalah ini bertema Cyber Sabotage and Extortion. Makalah ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Studi Ilmu Komputer Universitas Bhinasarana Informatika. Dimulai dari bab 1 penduluhan. 1. Latar belakang. Era teknologi pada saat ini bisa dibilang berkembang semakin pesat. Hal ini bisa dilihat dari kebutuhannya akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Sebagai media informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas baru menjadi bagian terbesar dan sangat pesat pertumbuhannya hingga tersebar di berbagai dunia. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam dengan melalui dunia internet apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menjadi tren perkembangan teknologi dunia dengan mengembangkan dan berinovasi segala kreativitas yang ada. Namun, di balik semua itu, terdapat dampak negatif yang bahkan kita sendiri sebagai pengguna tidak bisa terhindar dari hal negatif tersebut. Seiring berkembangnya teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cyber sabotage and extortion, kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, menyadap transmisi data seseorang, memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program, dan juga hacking beberapa situs nama, dan masih banyak lagi kasus yang terjadi. Sehingga kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik material. Adanya cyber sabotage and extortion telah menjadi sebuah ancaman dan terkadang pemerintah sulit untuk mengatasi dan mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya di bagian jaringan internet dan intranet. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana cara mengatasi ancaman dari cyber sabotage and extortion. Yang kedua, bagaimana pelaku melakukan motif kejahatan cyber sabotage and extortion. Yang ketiga, bagaimana penyebab dan adanya dampak apabila terkena ancaman cyber sabotage and extortion ini. Yang ketiga, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian dari makalah yang kami buat yaitu yang pertama, bagi pengguna internet, makalah ini diharapkan bisa memberikan gambaran rinci terhadap kejahatan cyber yang sering terjadi di dunia internet produk, sehingga pengguna bisa lebih waspada lagi soal kejadian negatif ini. Yang kedua, bagi peneliti, makalah diharapkan bisa dijadikan dan dikembangkan menjadi skripsi yang lebih berkualitas sehingga menjadi jalan peneliti untuk lulus. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, makalah diharapkan bisa jadi referensi yang baik dan diperbaiki kecacatannya agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan etika profesi teknologi informasi dan komunikasi di semester 5 agar bisa memecahkan masalah tentang kejahatan cyber. Yang kelima, di bab 1 ini, metode pengumpulan data. Metode yang kami gunakan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pembuatan makalah dalam hal pengumpulan data. Di antaranya yaitu studi lapangan. Studi lapangan adalah melakukan peninjauan ulang secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Studi dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek magang yang meliputi metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan bahan-bahan yang saling keterkaitan dengan informasi-informasi berupa pengertian dari cyber sabotage and extortion, bagaimana soal metode kejahatannya, dan lain-lain. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh saudara Dwiki Raga Junida. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk saudara Fazin. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 landasan teori, di mana pengertian kejahatan cyber. Kejahatan cyber atau cybercrime adalah jenis kejahatan yang terjadi karena pengguna teknologi internet. Orang sering menyebut cybercrime sebagai kejahatan komputer. Department of Justice mendefinisikan kejahatan komputer sebagai an illegal act requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, of prosecution,
Definisi ini sama dengan definisi yang diberikan oleh Organization of European Community Development. Organisasi ini mendefinisikan kejahatan komputer sebagai any legal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Adapun Andi Hamzah dalam tulisannya Aspek Kriminal di Bidang Komputer, ia mendefinisikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer pada umumnya dapat diartikan sebagai pengguna komputer secara ilegal. Ada dua istilah yang diketahui dalam dokumen Parlemen PBB tentang pencegahan kejahatan dan pengobatan pelanggar Havana Cuba tahun 1990 dan Wina Austria 2000, dan dua istilah tersebut adalah: satu, cybercrime adalah segala jenis perilaku ilegal atau tidak sah yang dilakukan komputer atau datanya. Ini dapat mencakup hal-hal seperti mencoba merusak atau mencuri komputer atau data itu sendiri. Dua, cybercrime umumnya mengacu pada perilaku ilegal atau tidak etis yang terjadi dengan komputer atau jaringan komputer. Ini dapat mencakup hal-hal seperti peretasan, pencurian, dan penipuan online. Munculnya kejahatan dunia maya sebagian disebabkan oleh fakta bahwa ada lebih banyak alat dan sumber daya yang tersedia bagi para penjahat, tapi yang lebih penting itu karena orang tidak sadar akan bahaya kejahatan cyber sebagaimana mestinya. Hal utama yang membuat kejahatan cyber sangat berbahaya adalah dapat dilakukan dari mana saja di dunia. Ini berarti bahwa penjahat dapat menyerang siapapun yang mereka inginkan. Kejahatan cyber juga jenis kejahatan yang melibatkan pengguna komputer untuk melanggar hukum. Penjahat penggunaan teknologi untuk melakukan hal-hal seperti mencuri uang atau menyerang orang lain. Penjahat cyber perlu tahu banyak tentang teknologi komputer untuk melakukan kejahatan. Mereka sebagian besar kejahatan cyber dilakukan oleh orang-orang yang sangat terampil menggunakan teknologi. Secara umum, ada 3 kategori utama kejahatan dunia maya yang perlu Anda ketahui. Kategori-kategori ini meliputi: 1. Kejahatan terhadap orang lain. Kejahatan ini terjadi secara online, mereka mempengaruhi kehidupan orang-orang yang sebenarnya beberapa kejahatan tersebut antara lain adalah pelecehan dan penguntitan dunia maya, penyebaran pornografi anak, berbagai jenis spoofing, penipuan kartu kredit, perdagangan manusia, pencurian identitas, dan fitnah yang dilakukan secara daring. Dan yang kedua, kejahatan terhadap properti. Beberapa kejahatan online terjadi terhadap properti seperti komputer atau server. Kejahatan ini termasuk serangan DDoS, peretasan, transmisi virus cyber, dan tipe squatting, vandalisme, komputer, pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran HKI. Yang ketiga, kejahatan terhadap pemerintah. Ketika kejahatan dunia maya dilakukan terhadap pemerintah, itu dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara itu dan tindakan perang. Kejahatan siber terhadap pemerintah meliputi peretasan akses informasi rahasia, perang cyber, terorisme cyber, dan perangkat lunak bajakan. Pengertian hukum cyber. Hukum cyber adalah sebuah hukum yang berlaku untuk pengguna internet di seluruh dunia. Hukum cyber adalah salah satu bidang baru dari sistem hukum. Ini dikarenakan teknologi internet berkembang dengan sangat cepat dan juga ditambahnya aksi kriminal yang dilakukan oleh para penjahat di internet. Hukum cyber memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang menggunakan internet, termasuknya juga perlindungan data warga negara. Memahami hukum cyber sangat penting bagi siapa saja yang menggunakan internet. Hukum cyber juga bisa disebut sebagai hukum internet. Bagian penting dari hukum cyber adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dapat mencakup bidang-bidang seperti penemuan, sastra, musik, dan bisnis, dan barang-barang digital yang ditawarkan melalui internet. Hak kekayaan intelektual yang terkait dengan hukum cyber umumnya termasuk dalam kategori berikut. Hak cipta, ini adalah bentuk utama dari hukum cyber. IP, hak cipta, memberikan perlindungan ke hampir semua IP yang dapat Anda kirimkan melalui internet.
Ini dapat mencakup buku, musik, film, blog, dan banyak lagi. Nomor satu, paten. Paten umumnya digunakan untuk melindungi suatu penemuan. Ini digunakan di internet karena dua alasan utama. Yang pertama adalah untuk perangkat lunak baru, yang kedua adalah untuk metode bisnis online baru. Untuk nomor dua, merek dagang atau merek layanan. Merek dagang dan merek layanan digunakan secara online yang sama seperti di dunia nyata. Merek dagang akan digunakan untuk situs web, merek layanan digunakan untuk situs web yang menyediakan layanan. Nomor tiga, rahasia dagang. Undang-undang rahasia dagang digunakan untuk melindungi berbagai bentuk IP. Ini termasuk rumus, pola, dan proses bisnis online dapat menggunakan perlindungan rahasia dagang karena berbagai alasan. Namun, itu tidak mencegah reverse engineering. Nomor 4, kepemilikan domain. Ini terkait dengan merek dagang secara khusus. Perselisihan domain adalah tentang siapa yang memiliki alamat web, misalnya orang yang menjalankan situs web. Mungkin bukan orang yang memilikinya. Selain itu, karena domain murah, maka semua orang pun tentu bisa membeli dan memilikinya. Hanya saja dibedakan dengan merek yang didaftarkan. Nomor 5, kontrak. Kebanyakan orang tidak berpikir kontrak berlaku secara online. Hal ini tidak terjadi. Misalnya ketika mendaftar untuk sebuah situs web, biasanya harus menyetujui persyaratan layanan. Ini adalah kontrak. Untuk nomor 6, privacy. Bisnis online diperlukan untuk melindungi privasi pelanggan pengguna. Hukum spesifik dapat bergantung pada industri yang dijalani. Undang-undang ini menjadi lebih penting karena semakin banyak informasi yang dikirimkan melalui internet. Untuk nomor 7, pekerjaan, beberapa persyaratan kontrak karyawan terkait dengan hukum cyber. Hal ini terutama berlaku dengan klausul non-disclose dan non-compete. Kedua klaus ini sekarang sering ditulis. Untuk memasukkan internet ini juga dapat mencakup bagaimana karyawan menggunakan email, perusahaan mereka, dan sumber daya digital lainnya. Dilanjut untuk nomor 8, pencemaran nama baik. Hukum fitnah juga disebut juga perlu diadakan di internet karena banyak kasus yang membuktikan pencemaran nama baik pada seseorang, organisasi, dan banyak lagi, dan tentu hal ini sangat dirugikan bagi pihak korban. Untuk nomor 9, penyimpanan data. Penanganan data adalah perhatian utama di era internet. Area di mana ini telah menjadi masalah besar adalah dalam hal litigasi dalam tuntutan hukum. Sekarang umum untuk meminta catatan elektronik dan catatan fisik. Namun, tidak ada undang-undang saat ini yang mengharuskan penyimpanan catatan elektronik selamanya. Ini tidak berlaku untuk catatan fisik. Nomor 10, Yurisdiksi adalah bagian penting dari kasus pengadilan. Kejahatan cyber telah memperumit masalah ini. Misalnya, jika perlu penjahat dunia maya berlokasi di Amerika dan korbannya berlokasi di Rusia. Negara bagian mana yang memiliki yurisdiksi? Negara bagian yang berbeda memiliki aturan yang berbeda tentang masalah ini. Juga itu dapat bergantung pada pengadilan federal atau negara bagian mana sebuah kasus diajukan. Dan untuk pengertian unauthorized access to computer system. Unauthorized access to computer system adalah sebuah tindakan kriminal internet yang dimana pelaku mengakses komputer perangkat milik orang tanpa izin. Lalu para pelaku juga tentunya mengambil data-data penting yang dimiliki oleh pemilik perangkat. Dan data tersebut biasanya akan mereka jual kepada para kelompok kriminal yang terdapat di darknet maupun mengolahnya untuk hal-hal kriminal seperti pemalsuan data, pembelian senjata ilegal, ataupun data tersebut digunakan untuk keperluan pendanaan teroris. Baiklah, untuk bab 3 pembahasan yang nantinya akan dilanjutkan oleh Saudara Gary. Oke, selamat malam semuanya. Dan terima kasih kepada Dwiki dan Gozin karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan di bab 3. Dan kali ini kita akan melanjutkan di bab 3 pembahasan. Oke. Pertama, motif terjadinya cyber sabotage and extortion
Orang-orang ataupun pelaku yang melakukan kejahatan komputer tentunya berniat untuk mendapatkan akses ke data penting ataupun sistem mereka yang tidak memiliki izin untuk mengakses, atau lalu merusak datanya dan juga dijual kembali untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang bisa dibilang nggak sedikit. Dan jenis kejahatan ini disebut sebagai peretasan. Penyebab terjadinya cyber extortion adalah rasa pengetahuan yang ingin tinggi. Bahkan beberapa orang hanya mungkin untuk terjebak dalam hal semacam ini. Jenis utama kejahatan komputer adalah akses tidak sah ke sistem ataupun layanan komputer. Ini dapat terjadi ketika seseorang mengakses informasi Anda ataupun mencuri uang. Ada banyak kejahatan komputer, bahkan beberapa termotivasi oleh kepuasan pribadi, seperti mencoba mendapatkan data yang sebenarnya nggak boleh orang biasa memiliki, katakanlah dokumen rahasia negara, kunci bisnis pada perusahaan, dan masih banyak lagi. Bahkan, orang juga menggunakan komputer untuk membuat kesalahan yang menyebabkan terjadinya kejahatan siber ini. Misalnya aja, membiarkan komputer mengakses software yang berbau virus, lalu kedua menggunakan software bajakan, dan lain-lain. Tentu ini membuat peluang yang sangat tinggi terjadinya pembobolan data. Terus yang ketiga, adalah penanggulangan terjadinya cyber sabotage and extortion. The Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime, Analysis of Legal Policy. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah: 1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaring komputer nasional sesuai standar internasional. Ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengupayakan pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut agar tidak terjadi lagi. Kelima, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Berikut adalah contoh kasus bom Rogic. Ini adalah kasus yang dilakukan oleh seseorang bernama Donald Bergson. Ia adalah seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Ia bahkan dipecat dari pekerjaannya karena melakukan tindakan menyimpang. Dua hari kemudian, sebuah Rogic bom bekerja secara otomatis yang mengakibatkan kira-kira 160.000 catatan penting yang terdapat pada komputer perusahaannya ini terhapus. Perubahan ini dapat dilakukan oleh seorang yang berkepentingan atau memiliki akses ke proses komputer. Kasus yang pernah terungkap yang menggunakan metode ini adalah salah satu perusahaan API di Amerika. Kereta api di Amerika. Petugas pencatatan gaji menginput waktu lembur pegawai lain dengan menggunakan nomor karyawannya. Akibatnya penghasilan meningkat ribuan dolar dalam setahun. Bab 4 penutup. Kesimpulan, berdasarkan apa yang telah dibahas dalam bab peman, kita dapat menyimpulkan bahwa cyber sabotage and extortion adalah kejahatan yang berasal dari dampak negatif pengembang aplikasi internet. Cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini adalah mencakup tidak hanya komputer, tapi juga teknologi, sehingga mereka yang melakukan kejahatan ini perlu belajar untuk melakukannya. Bahkan motif untuk melakukan kejahatan ini juga merupakan suatu yang aneh, karena uang sering kali merupakan keinginan bagi mereka yang melakukan kejahatan ini. Kejahatan ini juga dapat timbul dari ketidakmampuan hukum, termasuk aparat, untuk menanganinya. Saran dari kami adalah, untuk melindungi komputer dari peretasan, penting untuk melakukan hal-hal seperti menjaga kata sandi informasi login tetap aman, dan pastikan mempelajari lebih lanjut soal pengamanan komputer dengan baik dan benar, agar komputer kita bisa tetap terjaga dan gak gampang diretas. Pertama, memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh pengguna sistem aman dan terjamin. Jangan biarkan penjahat siber mendapatkan kesempatan untuk meretas komputer. Yang ketiga adalah membatasi jumlah situs web atau alamat IP yang dapat mengakses komputer. Keempat, untuk masuk ke komputer, gunakan ID pengguna dan kata sandi yang aman dan sulit ditebak. Yang kelima adalah lakukan enkripsi data sehingga hanya orang yang memiliki buka kunci yang dapat membuka data tersebut. Seperti itu. Sekian dari kelompok 1 mengenai pembahasan cyber sabotage dan extortion. Saya Giri Bagas Melando. Terima kasih.